Pemirsa, informasi berikut ini mengingatkan kita semua untuk selalu mengecek dan juga memastikan keamanan seluruh instalasi listrik di rumah. Betul sekali, dan ini tentu penting dan juga menjadi hal utama untuk kita perhatikan agar terhindar dari nasib tragis seperti yang terjadi di Pulau Gadung, Jakarta Timur kali ini. 4 penghuni rumah yakni ayah, ibu, bayi, dan juga seorang pengasuhnya ditemukan tewas di dalam kamar mandi diduga akibat tersengat listrik. Warga perumahan Pulau Mas Barat, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu petang dikejutkan dengan peristiwa tragis yang menewaskan 4 warganya. Keempat korban adalah BG 37 tahun, istrinya NB 29 tahun, anaknya berusia 11 bulan, beserta satu pengasuh bayi berinisial SM 51 tahun ditemukan meregang nyawa di dalam kamar mandi. Diduga keempat korban meninggal dunia akibat tersengat listrik. Berdasarkan keterangan dari adik salah satu korban, kejadian bermula ketika korban NB tengah memandikan anaknya. Tiba-tiba air panas yang digunakan untuk mandi teraliri listrik. Korban lalu meminta tolong kepada suami dan sang pengasuh bayi. Nahas, mereka juga ikut tersengat listrik yang berujung meninggal dunia. Jasad keempat korban ditemukan pertama kali oleh tukang kebun yang langsung melapor kepada ketua RT setempat. Punya mandiin anaknya, susternya nolongin, bapaknya nolongin, cuman nggak tahu itu setom dari mana, apa dari water waktu itu nggak tahu ya. Ini sekarang kondisinya masih di kamar mandi atau sudah? Masih di kamar mandi. Masih di kamar mandi semua. Oh. Nempel semua ya, Bu? Iya. Jasad ketiganya dievakuasi ke rumah duka Heaven, sedangkan jasad sang pengasuh bayi langsung dibawa ke kampung halamannya di Wonogiri, Jawa Tengah. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian sektor Pulau Gadung belum mau memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Eko Budi, Jakarta. Informasi berikutnya, pemirsa, angin ribut merusak sedikitnya 50 rumah di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sementara di Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara, akibat dihantam angin puting beliung, 3 atap rumah warga juga rusak. Kedua peristiwa ini terekam kamera warga. Angin puting beliung menerjang Desa Metuk, Kabupaten Boyolali pada Minggu sore. Angin menerbangkan atap rumah warga dan merobohkan pepohonan. Pusaran angin berukuran besar yang berada tepat di atas permukiman juga membuat warga panik dan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Sebelum hujan deras turun, angin besar bertiup selama kurang lebih 5 menit. Atap rumah yang terbuat dari seng dan baja ringan terbang hingga beberapa puluh meter. Satu warung bambu milik warga di pinggir sawah juga ikut roboh. Jadi pas angin kencang itu dia bawa beberapa seng-seng juga kabur, terus akhirnya membentuk angin puting beliung. Ada 5 dusun yang mengalami kerusakan sedang hingga berat. Sedikitnya ada 55 rumah dan 1 tempat ibadah yang mengalami kerusakan. Angin puting beliung tadi juga ada hujan. Hujannya itu juga deras. Dan kaitannya dengan ini ada 5 dukuh yang terkena musibah puting beliung. Sejumlah 55 rumah dan material rata-rata atap yang kena. Di Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara, akibat dihantam angin puting beliung, 3 rumah warga rusak. Kencangnya angin membuat atap rumah terbang hingga warga terpaksa mengungsi untuk sementara. Tim Liputan CNN Indonesia. Pulang mengaji dari Langgar, seorang bocah berusia 7 tahun di Madura, Jawa Timur hilang terseret banjir bandang yang datang secara tiba-tiba. Sementara itu, puluhan hektar tanaman padi siap panen di Banyumas, Jawa Tengah hancur terbawa banjir arus air sungai Catalang. Seorang bocah bernama Talita berumur 7 tahun warga desa Kebun Dadap Timur, Kecamatan Saronggi, Sumeneb, Madura, Jawa Timur, hilang terseret banjir bandang yang datang secara tiba-tiba saat pulang mengaji dari Langgar pada Sabtu sore. Tim gabungan dari kepolisian, TNI, Basarnas, dan warga Minggu pagi masih mencari Talita dengan menggali tumpukan sampah di sepanjang aliran sungai yang sudah kering. Kepala Desa Kebun Dadap Timur Budiono mengatakan, saat kejadian, Talita pulang bertiga bersama tante dan neneknya dalam kondisi hujan. Saat melintas di lokasi, tiba-tiba seketika datang banjir bandang. Ketiganya sempat terjatuh, namun Talita terseret dan hilang. Dijemput pulang
air tidak terlalu besar, debit air tidak terlalu besar, jadi nyebrang. Setelah nyebrang hampir nyampe, tiba-tiba air itu datang. Air datang seketika. Nah, akhirnya yang 3 orang ini, mbah, tantenya, sama korban, ini terpelanting. Lebih dari 200 rumah di Desa Sukamana, Kecamatan Suku Tengah Lakitan, Ulu Terawas, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan terendam banjir. Banjir disebabkan oleh air sungai Dulu meluap lantaran Kabupaten Musirawas turun hujan deras sejak 3 hari terakhir. Ketinggian air bervariasi antara 30 cm hingga 1 meter. Banjir juga merendam akses jalan desa dan perkebunan milik warga, sehingga menghambat aktivitas warga. Sudah 3 hari. Kondisi rumah kita gimana, Pak? Ya, rumah kondisi kita terendam. Agak dalam, hampir setengah meter lah. Hingga saat ini petugas BPBD Musirawas masih terus berjaga serta memantau di lokasi banjir. Posko bantuan layanan kesehatan, dapur umum dan suplai air bersih bagi warga di lokasi banjir telah didirikan. Beginilah kondisi puluhan hektar areal pertanian yang berada di Desa Pengadean, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Tanaman padi siap panen hancur tak bisa diselamatkan karena tertimbun lumpur dan terbawa banjir bandang yang terjadi pada Jumat dini hari. Pemerintah desa sudah melaporkan banjir yang merusak pertanian di wilayah desa setempat kepada Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah agar ada penanganan sementara. Curah hujan masih tinggi dan banjir akan terus mengancam. Petani berharap segera dipasang bronjong agar tidak meluas areal persawahan lainnya. Kerugian petani mencapai puluhan juta rupiah akibat areal sawah mereka diterjang banjir. Tim Liputan CNN Indonesia.